Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diva Rahmahazra. Aku berasal dari jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan. Aku juga berasal dari kelompok Bakti 13 Galileo. Nah teman-teman, hari ini aku bakal ngebahas suatu kasus nih. Teman-teman udah pada tahu belum? Pastinya udah ya, sesuai di judul, aku bakal ngebahas mengenai pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Siapa sih yang gak pada tahu gadget? Dari anak kecil sampai orang dewasa itu udah pada tahu ya kan? Tapi banyak nih orang yang pada nggak tahu apa tuh dampak dari penggunaan gadget yang terlalu berlebihan dan apa aja tuh faktor-faktornya. Terus apa aja solusi yang dibutuhkan buat yang menggunakan gadget secara berlebihan. Jadi aku bakal bahas ketiga poin itu. Jadi kalian jangan kemana-mana ya guys. Tetap nontonin video aku ya teman-teman. Oke lanjut, kita masuk ke videonya. Oke, yang pertama aku akan bahas mengenai dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget yang berlebihan pada kesehatan. Yang pertama, terganggunya kesehatan penglihatan. Penggunaan gadget dalam durasi lama akan mengakibatkan beberapa masalah, seperti mata lelah, kemerahan, pandangan kabur, sensasi terbakar di mata, bahkan penurunan penglihatan akibat terlalu fokus pada layar gadget. Yang kedua, sakit kepala. Selain berdampak pada kesehatan mata, penggunaan gadget berlebihan juga dapat menyebabkan sakit kepala. Kondisi ini dapat diperparah bila otak kita terlalu terbebani saat bermain gadget terus-menerus. Pada kasus yang parah, dapat berisiko mengalami sakit kepala yang tak tertahankan, migrain, leher tegang, stres, bahkan depresi. Nah, yang ketiga yaitu tidak fokus. Banyaknya informasi yang mudah diakses melalui gadget dapat membuat pikiran teralihkan. Akibatnya, kita tidak fokus pada pekerjaan dan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya lebih penting. Yang keempat, yaitu mengganggu pola tidur. Pola tidur menjadi terganggu dan kehilangan waktu beristirahat yang cukup. Tidak hanya itu, paparan cahaya biru dari layar pada malam hari dapat menghambat kerja hormon melatonin. Akibatnya akan lebih mudah terkena insomnia. Yang kelima yaitu postur tubuh tidak ideal. Penggunaan gadget yang terlalu lama dapat membuat tubuh menjadi lebih membungkuk, posisi layar menjadi semakin maju ke depan, atau bentuk bahu jadi melengkung. Hal ini berpengaruh pada kesehatan pernapasan. Yang keenam, cedera pada otot dan ligamen. Postur tubuh yang buruk saat menggunakan gadget dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada otot dan persendian di tangan, jari-jari, leher, dan pinggang. Jika kebiasaan ini terus berlanjut dalam waktu lama, dapat menyebabkan nyeri otot, pegal, bahkan cedera pada persendian. Selanjutnya nih teman-teman, kalian pada tahu nggak apa aja faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif penggunaan gadget? Yang pertama, bermain gadget di setiap waktu luang. Ketika sedang memiliki waktu luang, sekalipun hanya sebentar, orang lebih memilih untuk bermain gadget, apalagi di waktu-waktu tertentu seperti sedang mengantri, menunggu makanan, atau berada dalam perjalanan. Yang kedua, merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Mereka akan merasa gelisah jika tidak ada gadget dalam genggamannya. Bahkan, ada nih orang yang merasa marah ketika gadget terlepas dari genggamannya. Yang ketiga, tidak ingin melakukan aktivitas lain. Orang dalam kondisi ini sering berpikir bahwa mereka harus melepaskan gadget saat menjalankan aktivitas lain. Itulah sebabnya mereka enggan melakukan aktivitas lain, misalnya seperti membersihkan rumah. Yang keempat, lebih sering berada di rumah. Seseorang yang lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri di rumah atau di kamar untuk bermain gadget bisa menjadi tanda-tanda awal kecanduan. Yang kelima, sulit tidur di malam hari. Ketika seseorang kecanduan pada gadget, mereka cenderung kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami insomnia karena terbiasa bermain gadget sebelum tidur. Akhirnya kita sampai nih teman-teman ke poin yang terakhir, yaitu solusi mengurangi penggunaan gadget terhadap kesehatan. Oke, yang pertama, batasi penggunaan gadget. Kita harus bisa mengurangi pemakaian gadget terlalu lama dan bisa membatasi kapan waktunya kita bermain gadget. Dan kapan waktunya juga kita bisa memanfaatkan penggunaan gadget tersebut. Yang kedua, melakukan aktivitas di luar rumah. Selain menggunakan gadget, kita dapat beraktivitas di luar sana, misalnya seperti berkebun, mancing, bermain dengan keluarga, atau berolahraga. Hal tersebut dapat mengurangi penggunaan gadget berlebihan.
Yang ketiga, perbanyak sosialisasi. Dengan lebih banyak sosialisasi, kita dapat berinteraksi dengan orang lain, mengenal hal baru, dapat meningkatkan komunikasi, dan apabila keseringan main gadget, malah akan jarang bersosialisasi. Dan yang terakhir, mengganti gadget dengan buku. Banyak manfaat jika kita lebih sering membaca buku ketimbang selalu memainkan gadget. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa aja tuh dampak, terus faktor, dan juga apa aja solusi yang kita butuhkan apabila kita terlalu berlebihan menggunakan gadget. Sekian videonya. Apabila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.